Ini video yang kalian tunggu-tunggu versi terbarunya. 5 broker terbaik untuk traders Indonesia yang sudah saya tes, saya coba, dan saya trading di sana. Let's get started. Oke, ini semua broker Indonesia, jadi nggak ada broker luarnya. Kalau kalian mau lihat pengalaman kita menggunakan broker luar, kalian bisa cek episode yang kedua, kalau nggak salah 2023. Atau kalian bisa lihat di Discord di ulasan broker di sini. Ini update terus. Ini pengalaman saya seperti apa, kemudian biar bagus seperti apa broker tersebut, itu semua ada di sana. Jadi video yang kita bahas sekarang adalah video yang beregulasi Bapepti. Ingat, kita tidak ada endorsement atau apapun dari broker ini. Ini murni dari pengalaman saya trading. Saya mau sharing ke teman-teman. Ini dari berpuluh-puluh broker yang sudah kita coba. Ada beberapa broker yang menurut saya menarik di Indonesia, dan pastinya semuanya ada kelebihan dan kelemahannya, itu pasti. Yang pertama yaitu ini sama seperti 2 tahun yang lalu atau versi sebelumnya, yaitu DoPoint. DoPoint di sini sebenarnya DCFX ya, bulan kemarin 2 tahun yang lalu mungkin DCFX, sekarang berubah jadi DoPoint. Mungkin beda orang atau beda owner, itu biasanya seperti itu, berubah. Di sini ada 3 akun sekarang. Nah, menarik. Dulu kan hanya ada 2 akun, sekarang ada mikro dan standar akun. Bedanya apa? Bedanya hanya di minimum deposit. Dan lebih mahal aja yang mikro. Kalau saya saranin, ada katakanlah modal saya cuma $50, buka aja di 2 juta, kemudian ambil di 1,5 juta, biar tetap bisa dapat di standar akun. Yang lain sama. Ini broker menarik, tetapi standar sama mikro akunnya nggak menarik buat saya, karena sama semua broker Indo ya spreadnya segitu, spread fix ya wes segini, leverage-nya kecil banget. Ini harusnya di 1:500 itu udah ada di Indonesia. Yang menarik buat saya adalah akun zero akunnya, dimana komisinya 7 tapi 0 spreadnya di Euro USD 0, tetapi minimum depositnya yang saya nggak begitu suka, ya itu terlalu besar buat trader yang paling pemula. Katakanlah saya punya uang $5.000, oke, tetapi saya pengen masukin di $100, masukin aja 5.000, ambil 4.900, sisain $100, udah bisa pakai akun zero. Menurut saya akun zero yang di sini itu paling pionirnya dia, karena di Indonesia kalau nggak salah paling murah dia. Bisa pakai 0,01, cuma leverage-nya terlalu kecil, mungkin 1:200 saja mungkin cukup. Kok ini 1:100, itu aja sih. Kalau kita lihat di Discord juga saya udah kasih ulasan di sana. Withdraw cepat, tidak ada kendala, same day. Jadi withdraw kebanyakan di broker Indo itu memang same day yang kita ulas sekarang. Hanya bisa 1 kali sehari. Ini yang menarik, karena saya biasanya WD itu sering banget. Kemarin kalau kalian lihat posting Instagram saya, kita untung di 120 juta. Saya lupa dengan dari modal berapa itu, karena saya pengen nyoba di DoPoint. Itu sering banget WD, tapi hanya bisa 1 kali sehari. Itu yang bikin saya agak apa sih, kenapa nggak full semuanya. Ini yang kenapa. Free swap 5 hari saja. Kemudian yang paling menarik memang di zero akun ada Bapepti rating. Jadi Bapepti rating di sini, kalian kalau mau lihat broker ada namanya Bapepti rating. Jadi Bapepti memberi rating broker ini bagus apa enggak, A+++. Ini 2023 yang lalu. Jadi di Discord juga 2023, 2024 kelihatannya udah enggak, karena udah enggak ditaruh di sana. Mungkin enggak tahu saya. Oke, yang jelas ini adalah broker yang menarik menurut saya, cuma agak terlalu mahal. Dan dia punya aplikasi-aplikasi sendiri untuk kita trading. Free swap hanya 5 hari aja. Oke. Yang kedua ada, ini broker lama dan menurut saya masih oke-oke aja, yaitu MIFX. Ini banyak handle di influencer juga, lumayan rame. Akun transaksinya mulai 0,01, dia yang paling pionir atau mulai dari 0,01 itu dia. Kemudian leverage sama. Yang menarik ada akun multilateral. Akun multilateral di sini kan biasanya kita broker LP. Kalau multilateral itu kita broker LP. LP-nya banyak. Jadi ketika kita katakanlah buy, itu dilelang sama brokernya, siapa yang mau atau harga yang paling murah yang mana. Nah, LP-nya nanti yang bid itu berapa. Itu menarik akun multilateral. Kalau nggak paham bilateral multilateral, cek video saya tentang bilateral multilateral. Ada rebate, ini yang dibanyakin orang-orang. Jadi ketika kita trading itu kita dapat uang kembali, namanya rebate. Itu nggak banyak kok, nggak banyak. Nih rebate-nya per lot sampai dengan $10. Gede. Berarti itunya juga gede. Biasanya kalau rebate-nya gede, komisinya juga gede. Biasalah.
Kalau disuruh milih dengan akun kecil, menurut saya MIFX bisa jadi tujuan yang lumayan bagus. Bisa pakai yang ultra low. Ini spreadnya rendah, spread sama komisi. Jadi ngitungnya gini aja, simple. Katakanlah kita pakai lot 1, berarti ini kena $3. Oke, ditambah 10 berarti 13. Kalau ini 1 tambah 18 berarti ini berapa? 19, lebih murah. Nah, itu cara lihatnya. Jadi ultra low di sini bisa jadi pilihan yang agak lumayan bagus. Ini spreadnya ini di 8 menurut saya masih mahal, lebih mahal daripada DCFX tadi, apalagi entry pointnya di 100 juta. Menurut saya nggak begitu bagus. Jadi kalau misalkan modal yang agak banyak, saya bakalan masuk ke DCFX tadi daripada di sini. Ini mahalan 100 juta untuk masuknya. Kemudian spreadnya juga nggak lebih murah daripada di mana 2 point tadi. Jadi kalau misalkan akun saya kecil, saya milih di sini. Kalau akun saya besar, saya bakal milih ke DCFX untuk sementara ini. Karena ada 2 akun yang kita bahas sekarang. Nah, ini dua-duanya bisa MT4, MT5 dan punya aplikasi sendiri. Itu keren semuanya. Jadi MT4, MT5 di sini menurut saya ada yang dulu orang suka MT4 karena ada robot dan juga indikator yang mereka gunakan. Cuma sekarang udah shifting ke MT5. Nanti saya jelasin kenapa. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada, ini menarik. Ini kita deket banget sama broker ini, tapi nggak di endorse ya. Forex IMF ini menurut saya oke, dan A+++ Bapepti. Jadi zero complaint dia bilang. Jadi nggak ada komplain. Dan kita tanya waktu kita di 2 point, saya WD hampir 3 kali 4 kali sehari Pak di Forex IMF. Terserah Pak, kalau Bapak mau WD berapa kali ya. Itu yang saya suka karena kita deket banget sama broker ini. Jadi kita sering ke sana, kita sering ngobrol. Nah, ada beberapa saran-saran dari kita yang mereka eksekusi. Contoh dari aplikasi Quick Pro-nya harus enaknya seperti apa dan lain-lain. Itu kita sedikit-sedikit memberikan sebuah saran. Dan juga spread ini kemarin kita juga saranin itu terlalu mahal, turunin aja. Nah, ini spread di sini udah hampir sama seperti di DCFX tadi. Jadi sebenarnya kalau dibilang bagus atau enggak, di sini dengan akun kecil pakai spread goal di sini, ketika kalian itu trading goal lebih banyak, saya saranin ke Forex IMF di sini di goal. Ini menurut saya lebih oke daripada yang di DCFX karena modal awal depositnya itu hanya 140.000, itu kayak kecil banget. Cuma yang saya kurang nyaman itu sebenarnya MT4, oke? Walaupun mereka punya Quick Pro Apps-nya itu kurang simple. Kalau menurut kita, kalau dibanding contoh broker-broker luar, itu ada aplikasinya itu simple dan intuitif banget, enak banget ketika kita trading. Untuk Quick Pro-nya itu kayak terlalu banyak orang masuk, itu kayak terlalu banyak opsi, jadi agak bingung biasanya. Mungkin bisa disederhanakan itu. Waktu saya nyoba broker ini, saya sering pakai MT5 tuh, kemudian pindah jadi MT4. Susahnya minta ampun ternyata. Ternyata kalau kalian berpikiran oke, MT5 ke MT4 mungkin hampir-hampir sama. Ternyata tidak juga. Itu beda banget dan juga lebih nyamanan saya di MT5. Mungkin hanya saya nggak tahu. Yang penting kalau saya disuruh milih, mungkin saya bakalan consider ini MT4 atau MT5. Kalau saya biasanya di MT5 soalnya. Nah, sebenarnya kalau broker ini bisa ke MT5, itu bisa bagus banget ini. Kalau dari ini ada 2 pilihan, saya bakalan milih yang di Go karena yang klasik ini mahal. Lihat 2,8 ini mahal. Lebih murah di MIFX atau di 2 point tadi kalau saya milih. Leverage lebih besar daripada semua yang kita bahas tadi. Oke, 1:500. Hanya saja ini menggunakan MT4. Ini aja kekurangannya menurut saya. Yang lain oke. Kemudian ada yang keempat, broker Finex. Ini juga A+++. Ini saya nggak tahu ya, tapi kebanyakan broker luar itu banyak yang mengakuisisi broker Indonesia. Contoh dulu ada, saya nggak tahu kepastiannya, tapi dari pengalaman saya, jangan ditelan mentah-mentah, cari aja informasinya yang lebih valid ya. Kalau dari kelihatan dari saya kayak Okta ID itu hampir sama seperti Okta FX atau diakuisisi. Finex ini juga sama. 2 point ini kelihatannya nggak mungkin kalau nggak ada backingan broker luar, karena sangat-sangat
murah dan juga sangat apa namanya, aplikasinya itu kayak berkeluar banget. Kelihatannya seperti itu. Jadi kita ngelihat Finex ini juga sama. Cuma kalau dilihat Finex di sini, Finex kemungkinan kelihatannya juga hampir sama seperti broker luar FBS kelihatannya. Saya nggak tahu, coba cari lagi. Tapi ini udah broker Bapepti, jadi harusnya sudah aman karena diregulasi dan diawasi di Indonesia. Spread murah, lihat 0,5, komisi 1, murah banget ini, sangat-sangat murah. Deposit minimum 10. Oke, forex dan logam itu 1.500, sama seperti forex MF tadi. Jadi ini dua broker yang sama-sama memberikan 1:500. Volume trading bisa 0,01. Ini termasuk sangat-sangat murah dibanding yang lainnya. Kita cek di emas ya. Spreadnya di 0,14, di forex MF tadi 10 tapi ngambang. Di DuPoint juga 10 tapi ngambang. Ini 14 ngambang, jadi bisa naik lagi daripada 14. Cuma lihat komisinya 1, jadi ini lumayan agak murah. Kok bisa semurah ini? Nah, ini yang harus dipertanyakan sebenarnya. Cuma ketika sudah dapat A+++ rating berarti udah bagus. Ya udah, kita ambil aja, nggak apa-apa. Jadi agak lumayan murah kalau dilihat dari segi sini. Tapi ada beberapa kelemahan di Finex di sini menurut saya, yaitu customer service-nya lemot banget. Jadi dari semua yang ketika kita bikin akun, saya bikin akun, klik langsung dikontak sama brokernya, Mas ya. Apa kabar Pak? Ini Bapak saya lihat lagi bikin ini, ada yang bisa dibantu. Nanti dibantu sama mereka biar lebih cepat bisa. Finex, ya ampun, lemot banget. Jadi saya nyoba itu kayak saya kontak customer service-nya juga kurang nyaman lah, maksudnya mungkin bisa diperbaiki lagi untuk masalah buka akun dan juga customer service bisa diperbagus lagi di Finex ini, karena biasanya orang lebih suka interaksi ketika dia buka akun. Siapapun, walaupun mau real akun atau demo akun, harus di trade yang sama. Cuma di customer service yang lain-lain lumayan oke sih buat saya. Oke, nanti ada broker yang ke-6, ini ada bonus, jadi nonton aja sampai akhir. Yang kedua ada Thrift Invest, ini udah ada di list kita mulai dari tahun 2021-an kalau nggak 2020. Ini lumayan bagus, tetapi untuk sekarang karena banyak broker yang sudah apa ya dibilangnya, udah mulai murah dan udah mulai ngelihat apa ini saingannya ini banyak nih. Jadi kelihatannya makanya Thrift Invest atau GK Invest ini bisa jadi pilihan sangat terakhir buat saya. Kenapa? Karena mahal semua, lumayan mahal. Contoh akun yang paling mahalnya dia itu di 5.000, ini dulunya 16 sen, masih kena komisi 5, tapi leverage bisa 1:1000. Jadi kalau kalian mungkin suka di leverage besar bisa pakai ini, tetapi kalau dibilang murah sama yang lain enggak juga. Yang lain yang kita bahas 4 tadi itu jauh lebih murah daripada Thrift Invest ini. Cuma leverage-nya paling tinggi. Ya namanya plus minus ya pasti ada ya. Regulasinya Bapepti ada bebas swap dan lain. Ini wajar semua. Jadi kalau pengen pilihan terakhir mungkin ini bisa jadi pilihan yang paling terakhir. Misalkan 4 tadi nggak cocok, mungkin bisa di Thrift Invest ini. Bisa dilihat review-review kita sebelumnya, itu juga sudah ada reviewnya tentang ini. Oke. Bonus si broker ada namanya ESA FX. Ini masih baru, broker baru, kelihatan banget. Ini broker ada backingan dari luar. Jadi kebanyakan broker sekarang itu ada backingan dari luar, jadi grow-nya pasti cepat. Ini belum banyak yang tahu, cuma kita langsung di kontak TradingView. Ini ada nih broker yang connect sama TradingView, MT5 TradingView, seru kan? Itu cuma dia hanya pakai 0,1, belum 0,01, tapi katanya tahun ini atau beberapa bulan lagi itu bakalan jadi 0,01. Nggak tahu, yang penting sekarang kita lihatnya masih 0,1. Leverage hanya 1:100, 1:200 berdasarkan pemerintahan. Gimana maksudnya? Ini maksudnya ketika kalian itu deposit lebih besar, berarti leverage kalau mau tinggiin itu bisa. Jadi contoh, saya itu mau modal 350 juta Pak, atau saya mau modal di 500 juta, bisa nggak saya nego? Bisa, itu bisa. Kalau nggak bisa nego, saya negoin.
Bisa nego, kalian nego. Saya pengen swapnya itu free seumur hidup, bisa. Bisa, asalkan ada ketentuan-ketentuan tertentu yang dia mau. Contoh deposit berapa sih Pak? 350 juta. Oh boleh, boleh, nanti diajukan habis itu bisa, serius bisa. Jadi ketika kita modal besar itu negosiasi lebih gampang. Contoh kalau kalian di deposito dengan nominal tertentu itu sudah nggak ada jangka waktunya lagi. Di forex pun, di saham pun itu juga sama, kalian bisa nego seperti apa, itu seru banget. Spreadnya 15 tanpa komisi, ini wajar. MI efek tadi lebih mahal, tapi saya udah saranin tadi kalau modal kecil di sini, kalau modal besar bisa jadi di sana, itu boleh. Ada yang menarik di sini adalah trading view, dia langsung connect sama trading view, kalian bisa entry di trading view, itu keren. Tetapi gini, kelihatan memang sangat-sangat keren trading view, tetapi butuh learning curve lagi. Jadi ketika kita udah coba di trading view, kan kita sering tuh analisa di trading view, seru nih kalau langsung bisa entry di sini. Ya, cuma ketika kita trading di sana ternyata tidak seintuitif MT5 ternyata. MT5 itu kayak the best, kayak ada bulk operation ketika kita close yang entry yang profit aja, atau close semuanya, atau close Euro USD yang sell saja, itu bisa di MT5. Dan di trading view masih belum, tapi platform trading view ini katanya Pak Aditya si trading view Indonesia itu terus berkembang, jadi siapa tahu jadi lebih bagus. Oke, itu adalah 5 plus 1 bonus broker review yang cocok untuk trader Indonesia dari pengalaman saya. Untuk update-update-nya kalian bisa cek di ulasan broker di Discord, atau tanya-tanya di support mentor juga boleh, tanya-tanya ke teman-teman, atau one-on-one sharing sama saya juga boleh. Monggo, semua ada di Discord. Klik join di YouTube aja, kita nggak ada, jadi nggak ada Telegram, WA group atau apa, nggak ada. Itu kalau ada yang ngontak kayak gitu bukan kita. Oke, see you next video, bye bye.